Chancellor Olaf ini, namanya Chancellor Olaf Scholz ya, sangat jelas dia bilang ya, kita sekarang tahu jelas masalahnya. Ya, kita akan mendeportasi dalam skala besar orang-orang mereka yang tidak punya hak untuk tinggal di Jerman. Si Mahfud Abbas ini. Mahfud Abbas ini dia tahu Israel itu very very powerful. Jadi dia ketakutan ini dia segan sama si Xi Jinping aja tangannya gemeter. Dia tahu kalau Israel mau jahat mau dihabisin yang namanya Palestina ini habis. Nggak ada yang namanya Palestina. Saat ini ya cuma tinggal turun aja kelar, saudara. Asal turun selesai. Cuma resikonya memang sandranya mati semua. Dan itu yang Eropa sama Amerika nggak mau. Jadi memang sebetulnya Israel juga ditekan sama Amerika dan Eropa karena banyak sandranya itu adalah warga negara Eropa dan warga negara Amerika. Nah, maunya kan gencatan senjata, tapi kan mereka nggak mungkin bilang gencatan senjata tadi ya, ngamuk ya, si utusan Israelnya jelas ngamuk, saudara. Gimana mau gencatan senjata, kelar kita semua. Jadi ini agak statement saya ini agak keras ya Pak. Jadi saya bilang ya Sandera itu ya udah collateral of war, collateral damage. Betul. Tapi mereka itu bakal matinya bukan gara-gara mati di bom Israel, enggak, matinya dibunuh sama Hamas. Dibunuh sama Hamas, ya. Betul. Hamas, soalnya mereka betul sama Hamas sendiri, panik mereka kan. Mereka frustrasi, mereka open fire. Soalnya mereka semua ini saya udah pasti di dalam ini bunker, di dalam ini ya tunnel, nggak mungkin ditaruh di gedung. Ya, ini ada Andi Manjawa, silakan. Ya, sekarang giliran saya meeting udah selesai. Ya. Giliran ngomong nih. Ini loh, ini sih Gutierrez ini orang mana sih? Kalau lihat last name-nya sih orang Spanyol ini. Ini dia dari berapa hari setelah Hamas menyerang itu dia bikin statement. Katanya Israel ini biadab, tidak ada kemanusiaan, soalnya air, listrik, sama makanan tuh di-stop kan. Nah, dia kok nggak bikin statement waktu itu kejadian yang biadab yang Oktober 7 itu dia nggak ngasih ngomong. Nah, sekarang maunya Israel gimana? Wong dia diserang, dia nyerang balik katanya dibilangin tidak beri kemanusiaan. Jadi ini Gutierrez ini nggak benar, ini Alzheimer juga nih orang, ya kan? Terus saya sekarang kedua, dia itu Gutierrez ini United Nations ini kan ada tentara di Gaza. Di perbatasan Israel itu ada kan apa namanya itu helm biru kan banyak di sana. Terus di perbatasan Egypt juga kan helm biru banyak itu UN. Kok mereka nggak bisa tahu ini kejadian begini? Kok nggak bisa stop? Padahal UN trup kan banyak di sono. Itu loh. Nah terus si Mahfud Abbas ini dia tahu Israel itu very very powerful. Jadi dia ketakutan ini dia segan sama si Xi Jinping aja tangannya gemeter. Dia tahu kalau Israel mau jahat mau dihabisin yang namanya Palestina ini habis. Nggak ada yang namanya Palestina. Itu Gaza bukan West Bank itu bisa habis kena Israel. Ini orang-orang jadi ini gini loh Pak Po. Kita ini banyak demo-demo di Amerika di semua kota, banyak demo-demo anti Israel, anti Semitik macam. Terus saya kemarin lihat di Fox News ya, TV, mereka ini turun ke jalan, interview ini yang demo-demo ini. Gak ngerti semua. Katanya cewek diperkosa. Mana ada cewek diperkosa? Buktinya apa? Ini Hamas menyerang, membunuh bayi. Mana ada buktinya? Nggak ada. Israel ini memang jahat, bajingan katanya. Loh, orang-orang kan bingung. Kan udah ada video banyak-banyak itu. Loh, kok saya nggak tahu katanya. Tapi dia ikut demo. Jadi anak-anak muda ini dari universitas gede-gede ini ya. Jadi mereka ini nggak ngerti. Nah, kalau memang ada yang ngerti, itu yang saya ikut dengan itu, siapa sih Senator Tom itu. Kita usir aja yang simpatisan Hamas ini harus diusir dari Amerika seperti yang dilakukan Jerman. Itu yang benar. Ngapain lu di sini? Lu ke sana aja lu bantuin mereka. Seperti Jokowi berani nggak kirim TNI? Jangan ngomong-ngomong doang. Lawan Israel itu. Jangan ngomong doang. Lu kirim TNI ke sana. Ya kan? Nah, terus
uh, uh, terus ceasefire, ya oke sih lah, nggak mungkin lah ceasefire, nggak mungkin. Oke, apa namanya, ceasefire dulu baru saya lepasin sandera, ya kan nggak mungkin lah. Orang Islam mana bisa dipercaya omongannya, omong sama ngentut itu sama, tinggal keluar aja gitu. Jadi nggak mungkin lah ceasefire, kita harus jalan terus maju. Sekarang memang sekarang lagi di stop gara-gara nungguin sandera ini dulu. Soalnya kalau mereka masuk sekarang itu sandera habis semua pasti, udah langsung diberondong. Itu kan lumayan itu 200, ya 180 berapa sekarang, 192. Tinggal yang udah 4 orang udah dikeluarin, ya kan. Dan bottom line ini apa namanya, Indonesia ini, kita ngomong balik ke Indonesia, namun Indonesia ini nggak bisa maju gara-gara agama. Jadi selama Indonesia ini merangkul Islam dan MUI ini berkuasa, kita nggak bisa ngomong cecet-cowet, udah diem aja, udah let ini apa namanya, apa yang kesera-sera deh, apa yang terjadilah gitu. Nah, jadi ini semua yang menantang di Amerika semuanya ya Demokrat lah, Pak Paul, nggak ada Republikan. Demokrat ini memang nggak masuk akal, ya kan. Kita contoh soal ini, provinsi tempat saya tinggal ini udah deh, California, lihat aja California sekarang situasinya gimana, mengenai penjarahan, mengenai homelessness, mengenai LGBT, mengenai obat-obatan ini yang sekarang lagi rame ini, apa namanya, fentanyl ini yang merusak masyarakat ini gimana. Ini lihat aja semua ini di California itu memang apa namanya, ada orang-orang Demokrat di tingkatnya nggak karu-karuan. Ya itu aja deh catatan saya hari ini. Cuman kalau ceasefire juga saya nggak setuju. Jangan ceasefire, tetap digempur. Soalnya lagi pula sandera ini kan semua di tunnel, Pak Paul. Jadi yang kalau digempur gedungnya, tunnel masih oke lah, masih aman lah. Mereka juga nggak terlalu bodoh. Mereka menggunakan sandera ini sebagai aset kan nggak mungkin dibunuh. Jadi ya tetap aja gempur lah, gedung-gedung yang meluncurkan roket itu harus dihantam semua. Itu ada deh catatan saya hari ini. Thank you. Jadi nggak boleh ya, pasti nggak mungkin ceasefire. Dan memang saat ini ya cuma tinggal turun aja kelar, saudara. Asal turun selesai. Cuma resikonya memang sandranya mati semua. Dan itu yang Eropa sama Amerika nggak mau. Jadi memang sebetulnya Israel juga ditekan sama Amerika dan Eropa, karena banyak sandranya itu adalah warga negara Eropa dan warga negara Amerika. Nah, maunya kan kejahatan senjata, tapi kan mereka nggak mungkin bilang kejahatan senjata tadi ya, ngamuk ya, si utusan Israelnya jelas ngamuk, saudara. Gimana mau kejahatan senjata, kelar kita semua. Ya, jadi ini agak statement saya ini agak keras ya Pak. Jadi saya bilang ya, sandera itu ya udah collateral of war, ya udah collateral damage. Collateral damage, betul. Tapi mereka itu bakal matinya bukan gara-gara mati di bom Israel, enggak, matinya dibunuh sama Hamas. Dibunuh sama Hamas, ya. Betul. Hamas, soalnya mereka betul, sama Hamas sendiri, panik mereka kan. Mereka frustrasi, mereka open fire. Soalnya mereka semua ini udah pasti di dalam ini bunker, di dalam ini apa, tunnel, nggak mungkin ditaruh di gedung. Itu ya menurut saya. Thank you. Pak Santiamar tadi bilang apa, Pak Santiamar? Ya, gini Pastor ya, kalau saya memposisikan diri saya secara psikologis dulu dengan Israel lah dulu saya posisikan diri saya. Maka, oke, Amerika bilang begini, Eropa bilang begini, oke, saya kasih batas waktu. Karena warga negara Anda di situ, saya kasih batas waktu, Anda juga bantu bagaimana membebaskan. Batas waktu dilewati akan habiskan itu Hamas. Nah, yang kedua adalah kenapa PBB ini begitu lemah, begitu mau dipengaruhi oleh orang-orang ini Islam ini gitu. Jadi PBB ini sebenarnya PBB yang bagaimana? Kan harus tegas ketika itu bicara masalah teroris dan sudah sepakat. Tidak boleh dong, harus ikuti tidak ada diskusi. Anda lepaskan atau tidak? Tidak ada sidang-sidang di PBB. Nah, harus tegas kan? Nah, yang ketiga, orang-orang Eropa sih ya, orang-orang Eropa, Amerika ya baik hati lah. Ya, humanitarian sikap kemanusiaannya sangat tinggi. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, strategi daripada mereka ini, Islam ini adalah menyebarkan sebanyak-banyaknya orang Islam ke seluruh dunia dan memproduksi sebanyak-banyaknya orang Islam di dunia. Nah, sekarang kan udah kelihatan. Kalau bisa sih, ya teman-teman yang ada di sana itu
Itu mereka itu suruh pulang semuanya, tidak ada cerita gitu. Kecuali ada misalnya dibikin suatu perjanjian, Anda tidak boleh ikut campur apapun di luar daripada negara di mana Anda tinggal. Kalau misalnya ada Hamas atau apa, tidak boleh demo, tidak. Kalau Anda sanggup, tanda tangani. Kalau Anda tidak mau, suruh pulang semua. Nah, dengan begini, ini akan menjadi suatu masalah besar bagi mereka. Karena negara-negara Arab pun belum tentu mau menerima mereka. Lu mau mampus, mampus aja sekalian. Kita kan sudah berbaik hati, seperti yang dibilang oleh pastor tadi. Masa pajak saya dipakai untuk membunuh orang? Masa pajak kami ini dipakai untuk membuat terowongan-terowongan untuk membunuh orang? Yang benar dong. Ya kan gitu. Jadi saya sih berharap teman-teman yang ada di diaspora ini juga bisa berbicara ke negara di mana mereka berada. Gitu. Suruh pulang semua, nggak ada cerita. Gitu, nggak ada cerita. Dan Indonesia pun nggak ngeper gitu. Begitu misalnya ini pulang semua, Indonesia bergantung ke siapa? Satu hal lagi saya tambah, sejak Ikhwanul Muslimin itu didirikan oleh Al-Banna 1928 ya, 1928 apa itu di Mesir. Ini Ikhwanul Muslimin ini orang-orang intelek loh, tapi mereka nggak punya duit. Wahabi itu militansinya luar biasa, tapi nggak punya duit. Maka itu Raja Ibnu Saud dulu itu sebelum kakeknya MBS ini, itu merangkul mereka itu menyatu padukan, itu yang dia membiayai di seluruh dunia gitu. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan Wahabisme. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang, walaupun mereka sudah dananya kurang. Nah, untuk itu skenario ini harus dibaca. Manusia kemanusiaan sih kemanusiaan, tunggu dulu. Tapi kemanusiaan kalau lama-lama leher kita yang digorok, ya suri-suri adalah strategi mereka itu, Pak, strategi global mereka. Jadi kalau itu diusir semua, suruh pulang ke negaranya masing-masing, silakan aja. Lu mau berantem di sana, mau porak-poranda bertempur, lu mati di situ, nggak usah ditampung, karena menjadi masalah kok. Terima kasih, Pastor Paul. Ya gini Pak Santamer, West Bank, si Mahmud Abbas ini udah deklarasi, mereka nggak mau menerima penduduk Gaza, bukan nggak mau menerima Hamas, mereka nggak mau menolak menerima penduduk Gaza, termasuk orang Palestina sendiri. Nah itu kan agamanya sama, orangnya sama, bangsanya sama, bahasanya sama aja, nggak mau nerima. Terus juga Mesir juga bilang kita tidak mau menerima pengungsi dari Gaza, makanya bordernya ditutup. Nah sekarang border dibuka, cuman one way, cuman yang truk-truk yang bawa makanan itu boleh masuk. Tapi kalau pengungsi yang dari Gaza masuk ditutup, nggak boleh. Jadi orang-orangnya sendiri nggak mau. Itu Indonesia keluar-keluar katanya gini-gini. Kamu bangsa, kamu Islam, Islamnya sama, bahasanya sama, orang sama aja nggak mau menerima mereka. Kok Indonesia bisa keluar-keluar katanya. Ya, contoh soal negara Arab mana? Satu pun negara Arab di dunia yang mau membantu sekarang. Membantu terutama pengungsi-pengungsi. Ada nggak yang mau terima? Itu loh bottom line. Ya kan? Itu thank you. Saya tambahin. Ya, itu betul Pak Andi. Sampai hari ini bahkan orang Arab sendiri ada satu pun tindakan yang dilakukan untuk membantu kelompok mereka. Ya ini sama dengan yang di YouTube ini nih, orang impoten satu ini, Lova ini orang impoten. Saya katakan, Anda nggak suka sama saya, masuk Zoom, tantang saya. Nah, kita debat, diskusi, bawa data. Jadi saya sudah katakan, Anda banyak berisik tapi nggak ada datanya. Ya macam orang Islam kamu ini. Ya. Makanya seperti Jokowi, ada nggak solusi dari Jokowi? Contoh soal bersihkan itu Pulau Nusa Kambangan, taruh orang-orang Palestina di situ, kan beres. Ini Cukup, harusnya kan, Amerika belajar sama Jerman nih Pak. Si kemarin Tom siapa namanya? Tom siapa kemarin? Senator yang Tom itu. Siapa Pak Andi kemarin yang partai Tom Wilson or something like that ya. Senatornya Amerika itu yang bilang ini kita harusnya mendeportasi orang-orang ini nih yang pro Palestina harus kita deportasi semua, dia bilang begitu kan. Nah, ini sama nih ya, ini kanselir Jerman kan beberapa hari lalu kan ke Israel. Lalu ini begitu pulang dari Israel ya, terus dia ngomong ya, kita mesti harus bersih-bersih. Dia bilang begitu, kita harus bersih-bersih secepatnya. We have to we müssen schneller abschieben, abschieben ya, mengusir. Kita harus benar-benar cepat-cepat mengusir orang-orang ini, gitu. Dia bilang begitu. Ya, dia bilang apa?
eine Begrenzung zu Wanderung macht uns nicht zu Unmenschen. Ya, kalau kita membatasi Cuanderung ya, kalau kita membatasi orang masuk, itu bukan berarti kita ini nggak manusiawi, dia bilang begitu ya. Sahkan Scholz dan Spiegel ya, di Spiegel unfordert Abschiebungen im großen Stil und begrenzte Zuwanderung, gefährdet den Sozialstaat. Ya, saudara. Artinya, bahwa kita akan melakukan deportasi dalam skala besar dan membatasi para imigran-imigran yang membahayakan negara ini, saudara ya. Nah, dia bilang ya, the terror Überfall der Hamas auf Israel und die Folgen hat ein innenpolitisches Thema etwas in den Hintergrund rücken lassen, die Migrationpolitik. In einem Interview mit dem Spiegel, dalam acara Spiegel ya, außer sich Kanzler, nah itu ya. Jadi intinya sama Hamas terrorist attack ini ya membuat gara-gara ada Hamas teroris ini yang di Israel itu membuat orang-orang Jerman ini ya berpikir ulang tentang kebijakan migrasinya dia ya, lalu dia itu diinterview dalam majalah The Spiegel ya. Kanselir Olaf ini namanya Kanselir Olaf Scholz ya. Sangat jelas dia bilang ya, kita sekarang tahu jelas masalahnya. Ya, kita akan mendeportasi dalam skala besar orang-orang mereka yang tidak punya hak untuk tinggal di Jerman. Ini kanselernya sendiri yang ngomong, saudara ya. Bagus ya dia bilang ini ya. Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, yang tidak punya hak in Deutschland zu bleiben, tinggal di Jerman. Kita akan deportasi orang-orang yang tidak punya hak tinggal di Jerman. Ini saya baru ngomong minggu lalu, saudara ya. Bagus itu. Ini baru ngomong ya. Oh, ini Jerman. Akhirnya Jerman kalau enggak rakyatnya berontak, saudara. Kontak. Rakyat berontak, ini bisa konflik horizontal gede-gedean, saudara. Waduh, ini ada suara komandan nih. Suara komandan, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,